Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kembali di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas dengan berbagai macam kesibukan kita, mari kita memberikan waktu sejenak untuk memikirkan firman Tuhan. Kembali saya akan melanjutkan apa yang sudah kita pikirkan di renungan sebelumnya dari Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 21. Dari pembacaan kita nanti saya akan memberi judul Nasihat bagi Gereja, yaitu kita gereja. Bapak Ibu Saudara adalah gereja, bagian yang kedua. Saya akan membaca Matius pasal yang ke-14, ayat 15 sampai pada yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Bapak Ibu jemaat terkasih, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita juga teringat dengan kisah yang sama di Injil-Injil yang lain. Bagaimana ada seorang anak kecil yang rela memberikan 5 roti dan 2 ikannya untuk dijadikan berkat bagi banyak orang yang ada di sana. Sehingga firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita dapat mengambil sebuah pelajaran. Mari kita belajar menjadi seperti seorang anak kecil. Dari ratusan anak di antara ribuan orang dewasa, kita bisa melihat mengapa anak ini yang rela memberikan bekalnya. Ya, sekali lagi memang dalam pembacaan kita tidak ada sosok anak kecil, tetapi di dalam perikop yang lain, di dalam Injil yang lain dijelaskan bahwa anak kecil itu memberikan rotinya dan ikannya. Sekali lagi pertanyaannya, di antara ribuan orang dewasa, mengapa anak ini yang rela memberikan bekalnya? Padahal kalau kita mau jujur, tentunya orang tua, keluarga dari anak kecil ini pun pasti memerlukan dan membutuhkan makanan ini. Nah, saya coba berpikir dan mungkin anak ini rela memberikan bekalnya karena ia bersyukur salah satu keluarganya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya mengandai-andai saja, mungkin karena salah satu anggota keluarga dari anak kecil ini mendapatkan mujizat Tuhan, mendapatkan jamahan Tuhan, sehingga saking sukacitanya, saking bahagianya, apapun yang dia miliki dia serahkan kepada Tuhan, termasuk bekal makan siangnya. Belajar dari anak kecil ini, ya, bagaimana dia tahu bersyukur kepada Tuhan, bukan berapa besar jumlah dan mahal yang kita berikan, tetapi apakah kita rela atau penuh sukacita dalam memberikannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita mau jujur, kita bangun pagi hari ini adalah berkat daripada Tuhan. Apakah kita sudah bersyukur kepada Tuhan? Kalau kita belum bersyukur, mari kita berdoa. Mari kita ambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita hari ini misalnya istri kita hanya memasak sayur lodeh aja misalnya, atau hanya tempe dan telur saja karena belum gajian misalnya, itu juga adalah berkat Tuhan. Mari kita bersyukur. Kalau mungkin teman-teman muda, mungkin hari ini hanya bisa menikmati Indomie rebus saja karena belum dapat kiriman. Itu juga berkat Tuhan. Sekali lagi mari kita belajar bersyukur. Apapun yang kita terima hari ini, jangan kita lihat mewahnya, besarnya, kecilnya. Tetapi mari kita lihat bahwa itu adalah berkat daripada Tuhan. Dan mari kita bersyukur. Sama seperti anak kecil ini, dia tahu bersyukur kepada Tuhan sehingga dia berikan semuanya. Bapak Ibu terkasih, mari kita berdoa. Bapa, kami sekali lagi bersyukur dan berterima kasih bahwa hari ini kami dapat bangun dari tidur kami juga adalah karena berkat Tuhan. Ajar kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan, nafas yang segar yang Tuhan masih berikan kepada kami, kesehatan yang baru yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami dapat melihat, mendengar, bahkan kami dapat sarapan sederhana. Itu juga karena berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Sama seperti anak kecil,
yang tahu bersyukur, dan kami pun mau bersyukur dan memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin.